mau bernyanyi. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Katakan, aku mau percaya.
Haleluya, haleluya. Tuhan buat supaya setiap kami tetap teguh di dalam iman kami. Di dalam persoalan-persoalan yang sering menghantam dan mengelilingi kami. Kami percaya itu hanya ujian terhadap iman kami. Apakah kami tetap percaya, tetap teguh kepadamu. Buat supaya setiap kami sadar Tuhan, bahwa Engkau mengizinkan bahwa masalah itu ada dalam hidup kami. Supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Supaya iman kami tetap teguh. Supaya kami tetap Tuhan percaya kepadamu. Tuhan ampuni segala dosa salah kami. Beri kepada kami Tuhan. Supaya kami lebih mengasihi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memberikan waktu di hari-hari yang akhir ini. Supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang suci, kudus dan berkenan kepadamu. Urapi setiap kami yang tempat ini. Urapi setiap hati kami Tuhan. Supaya setiap kami punya hati yang taat. Yang selalu bersyukur dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang punya masalah persoalan tantangan. Dalam pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka. Bahkan dalam karir bisnis tadi mereka. Dan juga kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada mereka pemulihan, kesegaran, kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ayo semangatnya mana ini? Pada tahun yang baru, kalau kita mulai pertama, kita sudah lemah, selanjutnya akan kita menjadi kuat itu sulit. Kalau pertama kita genjot, saudara, maka terus itu menjadi mudah. Oleh karena 1 sampai 3 bulan ini, apapun yang mengganggu kita, mungkin godaan-godaan, mungkin situasi, kondisi, keuangan apapun juga, mungkin kekecewaan ataupun apa saja. Latih saudara, supaya 3 bulan ini kita melangkah dengan semangat, dengan berapi-api. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia pasti menolong kita. Dia maha kuasa. Hanya kerap kali kita ini saudara, dilihat oleh Tuhan. Apakah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, maka Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya. Oleh karena itu saudara hari ini, ayo jangan sampai saudara lemah. Mau apapun persoalan, mungkin ada anak muda, mungkin juga ada yang sudah ada umur, mungkin ada masalah. Tidak menghalangi kita untuk sungguh-sungguh berkobar-kobar mencari Tuhan. Itulah kelebihan orang percaya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu hidup. Dan Tuhan ada dalam hidup kita. Dia mengawasi kita. Dia ada di dalam hati kita. Dan dia tahu semua hati kita. Mungkin pedih, sedih, kecewa, dingin. Dia tahu. Sebab itu mari kita gugah. Saudara, kita jangan mau dibelenggu lagi. Jangan mau diikat oleh rasa sakit hati atau kemalasan. Tapi kita mau berontak. Kita mau lawan itu semuanya. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Biar roh Tuhan itu memimpin hidup kita. Biar roh itu memimpin hidup kita. Amin. Bukan kemalasan kita, bukan hawa nafsu kita, bukan keengganan kita. Tapi roh Tuhan yang memimpin kita. Berapa banyak saudara di tempat ini yang mau benar-benar mau dipimpin oleh roh Tuhan. Bukan dipimpin oleh dirinya sendiri, oleh keinginannya. Itu tergantung dari kita. Kalau kita lihat, makanya saudara kalau kita lihat banyak orang-orang yang sudah mulai punya keinginan sendiri, terus mulai sedikit ada gangguan, mulai malas, ada apa lagi sini, terbawa oleh perasaan kondisi sulit orang itu. Tetapi kalau dia dalam apapun juga, dia tetap punya pengharapan, dia tetap kuat punya semangat. Saya percaya itu ada roh Allah di dalamnya. Jadi kita nggak perlu soal ada sesuatu yang kita dapat atau kita mendapatkan sesuatu atau kita saudara ya
hal-hal yang baik, terus kita mau semangat. Tidak. Semangat itu bukan karena ada yang baik daripada kita. Semangat itu roh sendiri yang tidak dipengaruhi oleh kondisi. Itu yang bedanya. Tapi kalau semangat itu terpengaruh, berarti itu emosi. Wah, lagi rame gua, semangat nih. Wah, lagi diberkati, semangat nih. Lagi apa, saudara? Sebagainya. Itu berarti kita ini terbawa oleh situasi perasaan. Bukan dipimpin oleh roh Allah. Berapa banyak orang Kristen hari ini berbicara tentang Roh Kudus dipimpin oleh roh Allah. Tapi kenyataan dalam hidupnya, ketika ada situasi, dia terbawa oleh situasi itu. Dia hanyut oleh keadaan. Dia hanyut oleh dari kondisi apapun juga. Dia kurang untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Oleh karena itu, kita mau dipimpin Tuhan. Kita lihat dulu firman Allah. Temanya kaya segala sesuatu dan iman. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Jadi kalau pelayanan kepada orang kudus, saudara, kita nggak perlu lagi basa-basi bagaimana. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Itu ditekankan. Aku telah tahu kerelaan hatimu. Yaitu kepada jemaat Makedonia. Tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat. Mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Satu contoh diberikan oleh Paulus kepada jemaat Akaya. Di dalam pasal 8 jelas dikatakan, jemaat Makedonia itu jemaat yang miskin. Namun kaya akan kemurahan. Bahkan dia memberi dari kemampuan mereka. Bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Mereka miskin tapi kaya kemurahan. Mereka miskin tapi kaya iman. Mereka miskin saudara. Tapi mereka kaya akan perkataan pengetahuan dan kasih Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Akaya ini. Dia tidak mau mempermalukannya. Tapi supaya Akaya ini memberi dengan kerelaan, bukan satu paksaan. Dari sini kita tahu. Kalau kita melihat Tuhan. Tuhan saudara itu kaya akan belas kasihan. Mari dalam hidup kita hari-hari ini. Mau saudara kaya uang, kaya harta atau kekurangan. Jangan sampai kita miskin dengan belas kasihan. Kalau kita saudara kita kaya akan harta, tetaplah kaya akan belas kasihan. Kalau kita kekurangan atau miskin, tetaplah kaya akan belas kasihan. Tuhan, saudara, dia tidak punya apa-apa. Tapi dia kaya akan belas kasihan. Sehingga ketika berjumpa dengan orang buta, dia tidak punya apa-apa. Dia berjumpa dengan orang lumpuh. Dia berjumpa dengan janda yang anaknya mati. Dia tidak punya apa-apa. Tapi belas kasihannya yang kaya. Sehingga selalu menjadi berkat. Kalau kita mau kaya,
Kalau tidak kaya dan belas kasihan, hidup kita tidak menjadi berkat. Kalau kita miskin, tapi kita bukan kaya kemurahan, kita bukan anak Tuhan. Kita orang dunia. Habis Pak, saya miskin mana bisa belas kasihan. Itu orang dunia. Orang dunia ukuran kalau aku punya uang, aku bisa memberi. Kalau aku gak punya uang, aku gak bisa memberi. Aku minta. Tapi kalau anak-anak Tuhan lain, dia miskin sekalipun, dia tetap kaya akan imannya. Dia kaya akan belas kasihan. Sehingga dikatakan kepada jemaat Akaya itu, bahwa Paulus mengajar kepada mereka, supaya jangan ada paksaan. Nah, gereja juga sama. Kita tidak mau ada satu paksaan saudara mencari Tuhan. Dipaksakan. Tapi semua itu karena dari hati kita. Saudara yang memaksakan dirimu sendiri. Kenapa kau memaksakan? Karena kau tahu hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena kita tahu bahwa hanya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita dan akan memberikan masa depan kepada kita. Tapi kalau saudara kita tahu, saudara tahu, tetapi tidak memaksakan diri, berarti itu hanya satu teori saja. Dan semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi kalau kita betul-betul tahu, dan memang tahu betul-betul, kita akan memaksakan diri kita. Bayangkan kalau kita kedatangan tamu agung saja. Kita mau capek, mau sewakan mobil apa saja. Padahal gak dapat apa-apa. Karena kita tahu. Dan kita tahu gak dapat apa-apa juga. Dan kita tahu Tuhan. Dan kita dapat apa-apa. Tapi kita tidak mau memaksakan diri kita. Betapa beratnya hidup kita hari ini. Oleh karena itu kita lihat dulu saudara. Yaitu Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai dengan 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ingat, Asia Tengah itu ketika mereka mau layani, Roh Kudus mencegah supaya mereka balik ke Makedonia. Kita lihat terus ayatnya. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, yaitu di daerah tetap Asia Tengah. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tetap disuruh ke daerah utara. Kenapa? Karena nanti Injil ini akan berputar. Sekarang ini sedang masuk ke negara Tiongkok. Dari Korea Tiongkok. Sekarang akan masuk di Asia Tengah dan Timur Tengah. Eropa sudah kehilangan kekristenan. Amerika, Australia, Kanada sudah kehilangan kekristenan. Timbul namanya saudara, di situ ada namanya perpecahan. Satu presiden berkata boleh ini. Satu presiden berkata jangan kembali ke sini. Dan rakyatnya sama-sama banyak. Ini berarti sudah gak sama lagi. Hanya di Indonesia saja. Saya lihat Korea maju yang lalu. Tapi sekarang sedang menurun. Tapi negara Tiongkok sedang maju terus. Maju terus. Akhirnya makanya ada yang namanya Belt Road, obor. Ada kereta api melintasi semuanya. Kapal-kapal melewati laut sampai ke seluruh dunia, jalurnya jalur sutra. Itu yang akan dipakai oleh para penginjil-penginjil yang ada di Asia. Baik di Asia Tengah maupun di Tiongkok. Nah, bagaimana dengan kita, Indonesia? Indonesia masih tetap dijaga. Kenapa? Saya tidak tahu, salah satu alasannya. Mungkin ujung bumi itu adalah Papua itu sendiri. Itu ada satu story sendiri, saya tidak bisa cerita itu.
Memang Papua itu disebut ujung dunia. Kalau dulu ujung dunia itu di Makedonia. Tetapi kalau sekarang itu di Papua itu. Kenapa? Ya saya cerita sedikit saudara. Saya melihat naga itu turun dari langit. Dan kepalanya ada di Papua, kaki belakangnya ada di Kalimantan. Kaki depannya ada di Sulawesi. Sedang mencengkeram dan tetap kepalanya di kepala burung Papua. Itu naga itu ketika saat itu Tuhan dorong saya untuk ngusir naga itu. Saya terbang ke sana. Waktu terbang, naga itu naik ke atas, bukan pindah ke Australia. Saya kembali, naga itu kembali. Di situ dikasih firman Tuhan Yesaya. Dan Tuhan katakan, ujung dunia itu, ujung bumi itu ada di Papua. Memang Indonesia kalau lihat kekristenannya maju pasang surut. Terlalu banyak dikuasai oleh banyak doktrin dogma. Dan terutama bercampur duniawi. Dan juga ya namanya hura-hura. Tapi Tuhan masih sayang. Masih sayang karena ada banyak orang juga yang masih sungguh-sungguh. Yang di desa-desa, baik di kota-kota juga. Terutama di jajah desa. Mereka yang tidak makan. Mereka yang susah hidupnya. Tetap memberitakan Injil. Sedangkan di kota-kota besar. Cukup semuanya. Hanya cuma cari-cari duniawi. Tapi mereka di tempat-tempat tertentu. Kekurangan uang. Tapi mereka kaya akan iman. Sehingga mereka terus mencari jiwa. Mencari jiwa. Mencari jiwa. Kita dicukupkan. Terus cari uang, bukan salah. Tapi lupa bahwa kita hidup itu juga untuk Tuhan. Makanya kita lihat ayatnya ini. Apa yang terjadi setelah mereka dicegah? Ayat 8. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya. Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Luar biasa, minta ditolong. Satu orang. Tapi Paulus melihat hal ini, satu panggilan Allah ke sana bukan untuk satu orang. Justru kemudian kalau kita melihat Makedonia ini, jemaat yang miskin tapi kaya kemurahan, kaya iman, kaya perkataan, kaya pengetahuan, kaya kasih. Itu orang miskin. Dia memberi dari kemampuannya, bahkan melebihi kemampuan. Karena cintanya kepada Tuhan. Dan mereka tidak pernah juga kekurangan. Sedangkan kita dari kelebihan mungkin di kota, kita hidup masih dalam kekurangan. Karena apa? Karena kita belum kaya kemurahan. Belum kaya belas kasihan. Mungkin kita cukup ini, tapi kita lupa bahwa kekristenan itu ukurannya bukan kaya akan kekayaan dunia saja. Tapi berkat itu, berkat rohani, punyalah kaya akan belas kasihan. Kaya akan kemurahan. Itu ciri Kristen. Kaya akan kasih. Bukan ciri orang Kristen kaya harta. Memang itu ada, tapi itu bukan ciri khas. Ciri khasnya itu kaya akan kasih, kaya iman, kaya kemurahan, kaya juga belas kasihan. Itu cirinya. Kita terus ayatnya lagi. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita melihat bagaimana gereja sekarang berebut di kota-kota besar. Dengan segala hal. Tapi lupa ladang yang sudah menuai. Yang sudah menguning.
Tuhan melihat di Yerusalem orang-orang sudah beragama. Semua rebutan di Yerusalem. Sampai Tuhan tidak ada tempat di Yerusalem, di Bait Allah. Dimanapun dia diusir oleh ahli Taurat. Tapi kita melihat di Samaria. Tempat itu tempat tandus. Perempuan berdosa bertobat. Satu kota bertobat. Kita ini hanya cuman perang di kota besar. Biaya di kota besar. Tetapi kita lupa menguning di tempat-tempat lain. Kita hanya memindahkan gereja dari gereja lain ke gereja lain ke gereja lain di kota besar. Jemaat itu hanya berkeliling cari mana yang lebih besar, lebih bagus, lebih baru. Tapi kita tidak pernah mencari untuk tinggal diam di bawah kaki Tuhan. Di satu gereja, apapun mau besar kecil kita setia di situ. Untuk apa? Kita pelayanan di Samaria. Makanya Tuhan katakan waktu dia naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem. Terus sampai Samaria dan ujung dunia. Itulah perebutan-perebutan. Kita masih tetap ada kota-kota kecil kita datang. Kita masih juga ada di desa-desa pelayanan, misi. Uang kita tidak banyak. Tapi kita juga bagikan untuk bangun gereja di desa-desa. Kita nggak punya gereja permanen. Tapi kita bisa membangun puluhan gereja. Muat 500 sampai 700 orang. Itu di desa-desa. Gerejanya bagus. Pernah kita tayangkan. Kita mungkin di kota kita biasa. Tapi berapa puluh ribu orang di desa sana. Yang mereka bisa berbakti dengan keramik. Dengan jendela gorden yang bagus. Atap yang tinggi gak kepanasan. Sedangkan kita masih berteduh seperti ini. Tapi ada satu damai dalam hati. Walaupun tetap kita sedih melihat kota ini. Teman-teman kadang-kadang sudah tidak melihat jiwa yang ada di desa. Jiwa yang haus dan lapar akan firman Allah. Tapi kita menjadi jiwa yang terus mondar-mandir. Untuk cari sini bagus, panggil sana bagus, panggil sini bagus. Kita lupa untuk duduk diam seperti Maria. Dengarkan firman Allah, ambil satu visi. Kita harus punya seperti itu hari ini. Kalau kita mau kota besar gak masalah. Tapi ingat itu hanya cuma keliling-keliling. Mindahkan satu-satu sedih pindah di sini. Sana sedih. Di sini nanti ditinggal sana kita sedih situ senang. Bikin sedih banyak orang. Makanya kalau di tempat ini. Belajar setia bukan karena tempatnya. Karena kita punya visi untuk tuayan. Yang orang-orang yang bisa dijangkau Samaria dan ujung dunia itu. Kita punya visi cukup besar, misi juga besar. Tapi justru itu yang tidak dijalankan oleh gereja-gereja sekarang ini. Mereka punya misinya yaitu hanya memindahkan jemaat. Saya pernah juga bicara. Ini maaf saya mesti cerita sedikit. Bukan berarti bisnis ini salah, bukan. Bisnis ini baik. Hanya terlalu didoktrin. Sehingga menjadi kurang baik. Jadi saya tidak katakan jelek. Kalau saudara, teman-teman di sini ada bisnis itu, silakan. Tapi ambil cerita dari saya. Supaya jangan sampai doktrinnya itu dalam pekerjaan itu salah. Tapi ambil yang baik, jadi contoh yang baik. Suatu hari, waktu saya tinggal di Singapura. Ada seorang warga negara Singapura, itu teman saya juga. Kemarin ulang tahun gereja dia datang. Dia membantu kita memberikan IC-nya, KTP Singapura. Supaya kita boleh ada gereja.
Karena kita bukan orang Singapura. Dia duduk, dia orang gereja. Hanya sayang di mana-mana dia selalu nawarkan barang. Tapi dia cinta Tuhan, tapi nawarkan barang juga. Ternyata dia ikut. Jadi maaf ya, tetaplah dia enggak salah. Tetap yang salah adalah caranya, itu yang kita harus rubah. Setiap kali dia datang ke kita, datang ke gereja mana, dia selalu mengumpulkan orang untuk nawarkan itu. Suatu saat saya mengajak makanan di restoran itu. Kita 3 orang duduk, ada makanan. Saya berdoa makanan itu. Ketika saya berdoa, malaikat Tuhan itu saya lihat betul. Saya lihat benar saksian saya ini. Saya tidak mau memaksa saudara percaya. Tapi saya punya tugas bersaksi dengan benar. Saya melihat malaikat itu masih muda mukanya. Turun cepat, kelihatan mukanya. Turun. Berapa detik aja turun. Duduk di meja kita. Duduk. Lihat orang itu. Saya lihat wajahnya. Lihat. Dan makanan itu dibongkar semuanya sama dia. Dia marah. Setelah marah selesai, dia naik lagi hilang. Ada suara dalam hati saya. Segala pekerjaan dia tidak akan pernah berhasil. Karena dia memakai gereja sebagai tempat untuk mencari kekayaan melalui MLM itu. Ini ternyata MLM bukan salah. Dia didoktrin untuk setiap mana. Bahkan contoh, saya pegawainya si B. Saya kerja mungkin gajinya sekian. Tapi saya juga ikut LMM sini. Di tengah pekerjaan orang ini, saya mencuri waktu saya untuk nawarin barang. Saya pergi nawarin barang. Apakah ini tidak mencuri? Ini yang salah. Mungkin saudara boleh. Saya nggak pernah salahin. Begitu kosong, boleh ikut. Namanya ada. Tapi bukan mengambil waktu menjadi ganda. Hargai waktu di sini dan juga boleh bekerja ini. Kalau sudah di luar ini, kerjalah keras di sini. Tapi jangan di gereja. Komsel-komsel itu sudah menjadi tempat seperti itu sekarang. Ini satu contoh. Satu contoh. Itu Tuhan marah di situ. Bagaimana kalau sekarang saya punya toko saudara. Atau terus yang sebelah itu MLM. Terus ya nawarin orang yang di samping di toko kita. Pasti gak benar. Berkat Tuhan jadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya bekerjalah dengan baik. Jangan merebut punyanya hak orang lain. Belum tentu itu juga berkat orang itu, juga belum tentu berkat kita. Kita boleh berusaha, tapi tentukan yang baik. Itu yang dilihat oleh Tuhan di dalam hati kita. Semua orang butuh uang. Semua orang butuh. Tuhan tahu sebelum berdoa. Tapi ingat, jangan sampai kita hidup penuh dengan ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan itu kaya akan belas kasihan dan kemurahan. Punyalah belas kasihan kepada temanmu. Punyalah belas kasihan kepada orang lain juga. Punyalah kemurahan. Dan disitulah kita akan mendapat kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan juga. Sebagai orang percaya kita tidak perlu belas kasihan dari orang lain. Sebagai orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita tidak perlu minta kemurahan dari orang lain. Justru kita membagi kemurahan, belas kasihan kepada orang lain. Karena kita akan mendapat dari Tuhan. Semua yang kita akan dapat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengandalkan manusia, kita cuma minta belas kasihan, minta kemurahan, berbahaya. Itu saya ingat seumur hidup. Saya takut kalau ngomong sama teman-teman yang bisnis MLM ini.
Sebenarnya bukan salah, tapi itu berbahaya bisnis itu. Mencuri waktunya orang, oke. Kalau semua dibuat LMM, dunia ini kacau, rebutan semuanya. Saya tidak anti loh ya. Saudara di sini mungkin ada, nggak apa-apa. Tapi cobalah tetap hargai Tuhan. Berkat dari Tuhan. Karena apa? Kalau engkau kerja di situ terus dimotivasi, datang situ, ketemu sini, ketemu. Yang dikejar itu selalu tempat agama. Mereka selalu mengajar tempat agama. Kenapa? Dari tempat agama kamu melebur, masuk di kelompok sana nawarkan, masuk kelompok sini nawarkan. Ini yang berbahaya. Dan saya tahu orang Kristen yang sungguh-sungguh hampir nggak ada seperti itu. Cuma saya ingatkan saja. Kita lihat terus hal yang kedua. Pelayan kasih orang-orang kudus. Saja saudara untuk melihat firman Tuhan. Di dalam kitab tadi. 2 Korintus. Ini saya pindahkan sedikit. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Ini kita bicara mundur tadi jemaat Makedonia. Kita lihat. Tadi dia ngomong Akaya, ini sekarang Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makanya kenapa Paulus dapatkan mimpi atau penglihatan di Makedonia. Dia tidak boleh di Asia ke Makedonia. Karena Makedonia adalah orang-orang yang seperti ini kita lihat. Terus. Selagi dicobai dengan berat. Setelah mereka sampai Makedonia, membuat Makedonia percaya Tuhan. Apa hasil visi ini? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Luar biasa enggak? Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus artinya dalam penderitaan kita tetap terhibur. Kalau dalam penderitaan kita sedih, berarti Roh Kudus tidak berperanan besar dalam hidup kita. Siapa yang hari ini yang sedih? Siapa yang punya masalah? Kalau kita bisa terhibur, berarti ada Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan bicara karunia-karunia seperti bahasa atau nubuatan saja. Saya sedih Pak, saya punya masalah pergumulan. Saya terhibur, saya kuat, saya sukacita. Ada Roh Kudus berarti. Tapi ada orang mungkin punya karunia yang lain. Bisa berbahasa lain. Tapi kalau sedih dia nangis. Tidak pernah kuat. Kita tanya. Mana peranan Roh Kudus untuk menghibur? Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Katakan amin dulu saudara. Kita tidak izinkan saudara untuk miskin saudara. Tapi saya mau menekankan dalam hal ini. Mau kaya atau miskin. Orang Kristen itu cirinya. Bukan soal kaya atau miskin. Tapi dia harus kaya iman, kaya kemurahan, kaya belas kasihan, kaya kasih, kaya pengampunan. Dan nanti kita lihat semuanya itu. Itu ciri orang Kristen. Terus ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dari berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Yang bersaksi Paulus bukan orang itu. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa enggak? Karena kaya kemurahan. Bukan kaya uang. Apa sih dia yang memberi? Mungkin bagi orang kaya, itu kecil. Tapi dia belum tentu bisa memberi. Tapi bagi orang miskin seperti itu besar. Jadi bukan jumlah. Terus kita lihat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka mendesak. Mendesak.
Ayo dong, tolong dong, aku diberi kesempatan melayani orang-orang kudus. Mereka mendesak-desak. Sekali lagi, apapun pekerjaan saudara, jangan takut. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat-Nya. Ikuti jalan Tuhan saja. Apapun bisnis saudara, mau MLM, mau apa, enggak masalah. Yang penting ingat Tuhanlah yang memberi berkat-Nya. Supaya kita jangan sampai lewat batas-batas pelayan aturan firman Allah. Yang kita harus tahu ini, melebihi dari kemampuannya. Karena mereka kaya. Dalam hal apa? Kemurahan. Terus, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Luar biasa. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini paling penting. Yang kedua, memberikan diri kita kepada Allah. Bukan memberikan diri kita kepada dunia. Berikan dirimu kepada Allah supaya Allah memelihara engkau. Kita ini seperti tanaman. Tanamannya Allah yang dia siram, dia pelihara, dia pupuki. Karena memang kita tanamannya. Dia katakan Israel seperti kebun anggur. Kita juga sama kebun anggur. Kita dipelihara, didandani oleh Allah. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa itu. Yang memelihara kita. Sebab itu mari kita berikan diri kita. Bukan kepada pencemaran dosa. Bukan kepada dunia kejahatan. Tapi kita harus kepada Tuhan. Percaya saudara. Kalau kita memberikan diri kita kepada Allah. Dan kita tahu berkat kita datang dari Allah. Tidak mengambil punyanya orang lain. Kita tetap akan diberi kemampuan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah mulai menginginkan punyanya orang lain, merusak orang lain, jangan. Itu bukan ciri orang Kristen. Karena ciri orang Kristen itu bukan untuk mengejar harta, tapi dia memberikan imannya, kekayaannya itu. Tidak sedikit kalau kita melihat orang-orang sudah terjebak di kota-kota besar, terjebak dengan hal duniawi. Saya mau teruskan 6 sampai dengan 7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Gereja itu pelayanan kasih. Kasih. Kristen itu kasih. 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Tuhan, dia datang bukan dengan segala kekayaannya. Dia ditawarin oleh iblis seluruh dunia. Dia tidak menerimanya. Kenapa tidak menerima? Karena dia tahu bahwa dunia ini yang ditawarkan iblis kepada dia akan dimusnahkan, hilang. Dikatakan maka langit dan bumi akan lenyap. Bukan hancur, lenyap. Bumi baru, langit baru. Iblis mau nawari yang lama. Kata Tuhan, nawari yang lama begitu bagus. Ini sebentar lagi lenyap. Kamu tawarkan saya. Kayalah akan kemurahan itu. Itu inti-intinya. Yang terakhir kita mau lihat. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati itu orang yang berbahagia. Orang yang kaya harta itu senang, belum tentu juga bahagia. Tapi orang yang punya kemurahan hati, mau kaya atau miskin, dia orang berbahagia. Kenapa? Karena Allah bermurah hati kepada dia.
Jadi hidup kita itu tergantung dari Tuhan. Jadi kita harus menggantung diri kepada Tuhan. Jadi bukan gantung mati. Menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Itu hal yang bagus, saudara. Jangan sampai kita membangun diri atau saudara membangun orang lain lupa membangun diri kita. Ayo maju, ayo pelayanan, ayo. Kita lupa membangun diri kita. Jadi kita mendorong orang, tapi kita tidak pernah menarik orang. Kalau orang menarik orang itu menolong. Kalau orang mendorong orang itu lain, dia di belakang. Tariklah orang. Melalui apa? Ini posisi di Tuhan. Ayo. Jangan kita di dunia. Ayo ke Tuhan sana. Banyak orang seperti itu. Tidak cocok. Kita lupa membangun diri sendiri. Suatu hari. Di dalam pelayanan kami persekutuan, ada beberapa teman kita masih ada di sini. Kami dulu orang sulit sekali. Hidupnya sangat sulit. Itu ada beberapa saksi-saksi di sini. Hampir uang nggak ada. Masih persekutuan doa. Punya misi besar di NTT. Ekonomi kacau. Kami cuma, ya pokoknya berat lah. Tapi dari situ kami tetap menabur dengan air mata. Sampai akhirnya bukan uang kami yang banyak. Tapi kami tetap dalam kekurangan, kami tetap bekerja keras, menabur dengan air mata. Makanya desa-desa terbuka. Persekutuan pengusaha terbuka. Gereja ini juga terbuka. Bukan karena kemampuan harta orang kaya. Tapi karena air mata saudara dan saya hari ini. Air mata itu dilihat Tuhan. Sehingga gereja ini terbentuk semuanya. Ini yang saya mau ceritakan ini. Jadi suatu hari saya ketemu teman-teman berdoa. Setelah berdoa duniawi lagi. Kami melayani dulu para pengusaha. Jadi banyak persekutuan-persekutuan yang kami bangun. Mungkin ada 100 lebih. Di seluruh Indonesia sampai Sydney juga. Membangun. Ya ribut, berkelahi uang, macam-macam. Saya sampai pegel. Sampai saya berkata begini, Tuhan, aku tidak mau pelayanan begini lagi nih. Ini mereka lihat mujizat. Lihat orang lain susah, bagaimana dipakai Tuhan dan diberkati. Masih seperti ribut begini. Terus Tuhan tanya kepada saya, kenapa? Saya melayani supaya mereka itu benar Tuhan. Loh kalau benar apa? Supaya kalau mereka berdoa itu pandangan saya dulu. Berdoa supaya langit seperti Elia, langit jangan hujan, gak hujan. Kemudian dia berdoa langit itu hujan-hujan. Maka semua dunia itu bisa percaya. Kata Tuhan, oh jadi maksudmu kamu mendorong mereka supaya jadi orang benar. Supaya mereka punya kuasa, supaya orang percaya. Iya. Kalau mereka gak benar, kamu yang benar. Itu teguran kepada saya sampai hari ini. Kalau mereka gak benar, gak usah susah. Ya kamu aja yang benar. Luar biasa saudara. Itu mengubah saya. Bawa mobil, saya balik lagi ke persekutuan itu. Padahal sudah selesai. Saya bikin seri kedua lagi. Saya kasih semangat lagi. Itu penting. Ya, saudara, hal seperti itu. Penutup aja. Keluarga kita ini, sebagai akhir keluarga kita ini, memang harus ada ayat firman-Nya. Takut akan Tuhan. Seperti bapak sayang kepada anaknya. Demikianlah Bapa sayang kepada orang yang takut akan Tuhan. Itu ada Mazmur 103 ayat 13. Betul, coba kalau nggak usah nggak buka nggak apa-apa. Ya betul, Mazmur 103. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan.
kita tidak mungkin kita akan takut miskin. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak mungkin takut gagal. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak mungkin takut kalah. Karena takut Tuhan sudah ada dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak takut Tuhan, kita hanya takut miskin, takut gagal, takut kalah. Maka menjadi orang yang tidak mau kalah. Agresif dalam hal tertentu. Yang tidak punya belas kasihan. Tidak kaya kemurahan. Tidak kaya belas kasihan. Tidak kaya imannya. Tidak kaya akan perkataan-perkataan yang indah. Hari ini, tahun-tahun awal ini, bulan-bulan awal ini, rumah kita masing-masing. Mungkin mewah atau tidak, saya tidak tahu. Silakan masing-masing sesuai dengan berkat Tuhan masing-masing. Tapi ingat, semegah-megahnya rumah, sejelek-jeleknya rumah, kayalah akan kasih di rumah itu. Kaya akan pengampunan. Kaya akan belas kasihan kepada keluarga. Kaya akan damai. Supaya dalam keluarga itu selalu ada pengampunan. Selalu ada kasih. Selalu ada namanya kemurahan. Selalu ada belas kasihan. Kalau keluarga-keluarga sudah miskin, yaitu miskin tentang kasih, miskin pengampunan, sudah percuma rumah tangga. Demikian juga gereja. Kita harus kaya akan pengampunan. Mengampuni terus tiada henti-hentinya orang. Kita harus kaya akan pengampunan. Kaya akan kemurahan. Kaya akan kasih Tuhan. Kaya akan belas kasihan. Kita tidak boleh miskin dalam hal itu. Saya tahu. Kaya harta di kota itu pasti ada. Tuhan pasti tolong. Tapi hal yang paling penting. Jangan sampai miskin di dalam rohani dan iman. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Seperti Bapak sayang anak. Demikian Engkau Tuhan sayang kepada orang yang takut kepada Tuhan. Kepada jemaat Makedonia. Yang memberikan contoh inspirasi kepada Akaya dan sebagainya. Bahwa di tengah-tengah penderitaannya. Mereka penuh meluap sukacita. Bahkan mereka kaya akan kemurahan. Kaya akan iman. Kaya akan kasih. Kaya akan perkataan. Kaya akan belas kasihan. Mereka miskin. Mereka memberikan dari kemampuan. Bahkan lebih dari kemampuan. Sampai mereka memaksa diri. Untuk melayani orang-orang kudus. Dan memberikan dirinya kepada Allah. Itu menjadi contoh. Sehingga Akaya dikatakan oleh Paulus. Belajarlah dari Makedonia. Aku tidak pernah memaksakan kamu. Tapi engkau harus belajar untuk sukarelamu. Belajar untuk hati kita ini. Mulai hari ini. Jangan dikurung oleh iblis, oleh dunia. Percayalah hari ini. Tuhan itu bersinar. Tuhan yang menentukan nasib. Tuhan itu yang membuka jalan kepada kita. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Mari kita pujikan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan. Angkat tangan, glory, haleluya. Lebih dari hidup. Glory, haleluya, haleluya. Kemurahan. Glory, syukur, haleluya. Lebih dari hidup. Bawa lidahku. Katakan memuji. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Glory, haleluya. Angkat tanganmu. Buka
Yesus, haleluya, 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 haleluya. Tularkan itu kepada kami Tuhan, supaya kami bisa mengampuni lebih dan lebih dan lebih, melayani lebih dan lebih dan lebih. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Lihat hati kami. Yesus, haleluya. Setengah suara. Apakah saudara tidak yakin bahwa Allah telah bermurah hati kepada kita, lebih dari hidup kita, sampai Dia mengampuni, mengampuni, mengampuni. Dia selalu bermurah hati melebihi daripada hidup kita. Mengapa kita menutup diri sehingga tidak membagikan kemurahan Allah kepada banyak orang? Apapun keadaan kita hari ini, mau kaya atau miskin, jangan miskin kemurahan, jangan miskin kasih, jangan miskin pengampunan, jangan miskin iman, tapi kayalah dalam kemurahan. Glory, kita pujikan sama-sama kembali. Buka hatimu, katakan dengan keras. Glory, haleluya, haleluya. Biar kemurahan kami sampai menyeberang lautan Tuhan. Bukan hanya batas kota ini, bukan hanya batas gereja ini. Glory, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Bawa lidahku memuji renungkan kasih Tuhan. Dia datang bukan dengan kekayaan yang banyak. Dia dianggap orang miskin, orang desa. Tapi dia tidak pernah miskin dalam kemurahan dan pengampunan dan kasih-Nya. Sehingga selalu dia penuh belas kasihan dan kemurahan. Sampai di tengah-tengah pun penjahat waktu dia disalibkan, kemurahan belas kasihan dan kasih-Nya besar. Dia masih mengampuni orang-orang di sekitarnya. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita sudah berubah? Siapakah yang kita ikuti sekarang? Apakah Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan yang ada cuma di pikiran kita, yang bukan Tuhan yang ada dalam Injil? Bukalah pikiran kita hari ini. Jikalau awal langkah kita salah, jikalau dari awal hati kita salah menentukannya, akhirnya kita akan hilang. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia.
Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk semua persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, sibuk. Dan menjadi orang yang tidak punya belas kasihan. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Saudara, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.